Kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, Arman Maulana sibuk menanggapi rasa ingin tahu para wartawan seputar keikutsertaan dirinya dalam audisi vokalis band In Excess yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Sekedar mengingat balik, sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Arman menyebut dirinya bakal mengikuti audisi pencarian vokalis untuk band asal Australia itu. Sampai-sampai banyak orang mengira Arman akan hengkang dari gigi. Apakah Arman gagal lolos audisi sehingga lebih cepat pulang? Belum punya gandengan, padahal rumahnya sudah terisi penuh dengan perabotan yang tertata rapi. Ya, kalau jodoh sih gue bukannya nggak memikirkan tentang pasangan hidup gue pasti memikirkan. Gue masuk umur gue yang sudah kepala 2 lebih, padahal udah mau kepala 3 sih. Gue pasti memikirkan, aduh kapan nih gue kawin gitu. Tapi kan itu berhubungan sama yang di atas juga. Kalau masih Allahnya belum nunjukin jodoh gue yang mana, ya udah kenapa dipaksakan gitu, ya udah nyantai aja deh. Dan gue juga sekarang tahun-tahun ini sih masih fokus di karir aja dulu. Lalu seperti apa kriteria wanita idaman pilihan seorang Irfan Hakim? Apakah wanita yang bertubuh liat seperti ular, suara semerdu kenari, semanja kucing, dan secantik ikan? Gue sangat kagum banget mungkin ya. Kalau ngelihat pasangan Tamara Blesinski sama suaminya, aduh gila ya itu. Suaminya tuh Bang Rafli itu yang beneran sangat beruntung gitu mendapatkan istri yang sangat cantik, agamanya bagus, karirnya bagus, terus ya yang kita ketahui kan gitu kan ya. Seneng aja gitu ngeliatnya kalau ngeliat pasangan Tamara punya adik ya. Nah, kini waktunya bagi pemirsa Gospot untuk menjelajahi rumah milik Irfan Hakim. Tapi kenapa Irfan memilih Cikarang sebagai lokasi rumahnya? Kenapa gue nyari rumah di Cikarang? Sebetulnya biar dekat ke Bandung. Gue nyari Padalarang nggak ada yang bagus, segala macam. Nggak ada yang bohong. Ya emang apa ya? Ya gue pas nyari-nyari aja pasti. Ini bukan pilihan pertama sih. Jadi kemana-mana pasti dong hunting rumah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya pas ngeliat ke sini ke Cikarang ini, ih suka banget gitu sama rumahnya, terus ya udah enak aja. Apalagi sekarang kan ke Bandung, ternyata dari sini dari rumah gue ke Bandung sama dari rumah gue ke Jakarta sama loh. Kalau malam-malam nih di sini enak banget. Jadi di ruang cucian sana itu tempat jemuran gue tuh sangat romantis. Jadi karena bisa lihat city light, ya ada city light gitu. Saking romantisnya, sopir gue namanya Bapak Udin bawa istrinya sekarang ke sini. Pengantin baru langsung hamil loh. Mungkin karena saking romantisnya rumah gue. Anda masih bersama saya Nadia Mulya, tentunya di GoSpot. Pemirsa, di saat bangsa ini tengah morat-marit dengan berbagai macam persoalan, ternyata masih ada saja orang-orang yang ingin membantu mereka yang kurang beruntung. Contohnya saja para finalis Indonesian Idol kedua yang baru saja melakukan aksi bakti sosial untuk anak-anak di daerah Tangerang. Dan juga pemirsa, kabar terbaru dari vokalis Gigi Arman Maulana yang ternyata sudah kembali di Jakarta. Kok sudah kembali sih? Jangan-jangan ia terdepak dari audisi pencarian vokalis yang diadakan di Los Angeles itu. Kira-kira kenapa ya? Kita cari tahu jawabannya tentunya hanya di GoSpot. Nukla, grup anyar lagi beramal. Tiga wangi Katon Bagaskara, Adi Adrian, Erwin Prasetya, Hari Goro, dan Yul Priyatna ini telah menelurkan satu album. Dari sebagian royalti penjualan album anyar ini mereka sisihkan untuk disumbangkan pada pendidikan. Kemarin malam bertempat di Hotel The Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Nukla mempercayakan uang sejumlah 20 juta pada GN OTA demi pengentasan pendidikan anak-anak di Aceh. Malam ini kami senang sekali, bangga sekali. Oke. Senang sekali kami karena malam ini kita sudah tanda tangan, ya kan? Ya. Tanda tangan kita bisa melakukan sesuatu untuk masa depan bangsa kita lewat anak-anak, lewat pendidikan. Kami senang sekali kita bisa melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu itu lewat Genota. Yang kami percaya penuh, yang sudah terbukti bertahun-tahun menjalankan dedikasinya terhadap pendidikan anak-anak. Aku bangga jadi anak Indonesia. Kalimat patriotik ini sekaligus menjadi tema Hari Anak Nasional yang akan segera diperingati tanggal 23 Juli nanti. Peringatan Hari Anak kali ini sengaja dilangsungkan jauh dari kemewahan.
Mengingat anak-anak bangsa sedang dibelit kemalangan dari wabah polio, busung lapar hingga merebaknya kasus gantung diri anak SMP. Atas dilema itulah bertepatan dengan Hari Anak Nasional kemarin para finalis Indonesian Idol mengadakan bakti sosial ke Kabupaten Tangerang. Turut disaksikan Bapak Bupati, jajaran Kongres Wanita Indonesia, para orang tua. Para finalis Indonesian Idol datang untuk menghibur sekalian merasakan suara hati anak-anak. Aku orang Banten, aku dari Serang. Aku senang bisa ketemu sama orang dari orang dari ya satu Banten. Terus bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang kebersihan, kesehatan tadi karena temanya kayak gitu. Aku senang aja. Jadi menanggapi acara ini saya kira sangat baik karena dengan anak-anak muda dari Idol yang datang ke sini, kemudian bertemu dengan anak-anak dari Kabupaten Tangerang, tentu bahasanya lebih bisa nyambung. Jadi dengan bahasa sederhana mereka memberikan penyuluhan kepada adik-adiknya dan dapat diterima dan saya yakin karena ini adalah idola. Kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, Arman Maulana sibuk menanggapi rasa ingin tahu para wartawan seputar keikutsertaan dirinya dalam audisi vokalis band In Excess yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Sekedar mengingat balik, sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Arman menyebut dirinya bakal mengikuti audisi pencarian vokalis untuk band asal Australia itu. Sampai-sampai banyak orang mengira Arman akan hengkang dari gigi. Apakah Arman gagal lolos audisi sehingga lebih cepat pulang ke Indonesia? Kalau masalah audisi kan kita udah nerangin, gue udah nerangin sama Mutia Kasim sebenarnya udah nerangin zaman dulu bahwa sayangnya Indonesia itu telat. Terus tapi akhirnya tetap gue dikasih privilege gitu bahwa gue mencoba untuk merasakan gimana audisinya Rockstar gitu dan akhirnya gue kemarin ngikutin audisi itu. Kemarin yang diomongin sama mereka main Access tuh kemungkinan gue mungkin kerjasama sama Access mungkin di Australia pada saat mereka tur gue jadi bintang tamu gitu mungkin sama Australia sama Amerika gitu. Rumah sudah siap huni, namun sayangnya masih sendiri. Belum genap setahun Surya Saputra bercerai dengan mantan istrinya Dewi Sandra, namun dalam kesendiriannya Surya kian getol memantapkan karir keartisannya. Hasilnya, Surya berhasil membangun rumah berlokasi di daerah Cirende. Nabung-nabung lah, gue nabung-nabung. Kecil, ya dikit-dikit. Akhirnya kebelilah tuh rumah. Rumah kecil, tapi rumah saya gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Daerah Cirende, itu aja. Ada kalanya rumah memberi keteduhan, namun bagi Surya mungkin sebaliknya, malah membikin gerah. Pasalnya beredar kabar tak mengenakan bahwa pemicu keretakan rumah tangga Surya dan Dewi dikarenakan rumah yang mereka tinggali sebenarnya adalah kepunyaan Dewi. Asal tahu saja semasa Surya dan Dewi dulu masih berstatus suami istri, mereka menempati rumah di Jalan Grinting Blok A. Apakah benar seperti itu? Gue bukan tipe orang yang mikirin omongan orang sih. Orang mikir gini, aduh capek sendiri deh. Yang tahu gua, Dewi tahu. Terus kayak gimana gua selama ini gitu di keluarga Dewi. Di keluarga gua kayak gimana. Itu rumah kakeknya Dewi yang diberikan ke kita berdua waktu nikah gitu. Tentunya tak dapat ditolak Surya kini menyandang status duda. Ada kalanya orang-orang masih menyinggung soal mantan istrinya. Nah, mau tidak mau Surya pasti terkenang kembali masa-masa masih serumah dengan mantan istrinya. Sah-sah aja gitu. Orang mau pisah terus ada harta gono gini silakan aja, nggak masalah. Gua punya prinsip sendiri yang mana apa yang udah gue berikan sama Dewi saat dimana gue sayang sama Dewi, saat dimana segala rasa tuh buat punya Dewi deh gitu. Dan buat apa gue nggak mungkin bisa ngambil rasa itu balik. Rasa itu udah di sana ya di sana udah. Waktu bangun ketok-ketok itu wah hujan lagi tidur wah hujan bocor. Buat gue itu hal yang indah gitu. Yang Dewi masak lu pindah kan? Enggak gue mau di sini. Biarlah semua tangis dan tawa yang dulu menghiasi rumah Jalan Grinting Blok A disimpan rapat-rapat. Sekarang,
kapan Surya pindah ke rumah barunya. Mungkin 2 bulan lagi atau sebulan lagi lah. Sekarang gue lagi ada waktu yang mendesak, gue mesti ke A ke B, B ke C ke D gitu, yang mesti wah cepet banget. Gue butuh satu tempat yang sentral.